Alright ya, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Bitcoin ya, update terbaru mengenai Bitcoin, harga Bitcoin dan juga mengenai hal-hal yang mempengaruhi harga Bitcoin yang kemungkinan akan bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Oke, dan kita akan menganalisanya. Sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya memang channel ini mampu semakin berkembang dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih buat kalian dan juga bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita ya. Di mana Bitcoin pada hari ini kita lihat dari CoinGecko yang mengalami penurunan minus 2,6% dan kemudian market cap berada di 1,2 triliun US dollar dan volume transaksi di 31,9 miliar US dollar. Lalu hal-hal apa saja yang mempengaruhi market ya? Dan ini mungkin saja masih berpengaruh oleh impact daripada BTC Spot ya, di mana Bitcoin ETF Spot yang tidak disetujui oleh SEC. Ya, itu mungkin masih membawa dampak terhadap pergerakan daripada penurunan Bitcoin ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kita waspadai juga ke depannya yang perlu kita antisipasi apabila memang terjadi penurunan lanjutan yang diakibatkan oleh beberapa hal ya. Oke, langsung saja kita akan ke topik pembahasan kita. Yang pertama ada event ya di mana Taproot ya telah berlangsung ya. Taproot Bitcoin resmi diaktifkan. Begini dampaknya untuk investor ya. Saya ambil dari market.business.com ya. Di sini diberitakan bahwa Taproot resmi diaktifkan. Jadi apa itu Taproot? Taproot adalah simpelnya adalah merupakan suatu upgrade ya ataupun pembaharuan terhadap sistem daripada Bitcoin ini. Dan lalu siapa yang melakukan Taproot ini ataupun upgrade ini? Apakah bisa dilakukan oleh satu orang? Ya jawabannya adalah tidak. Ya memang karena sifat ataupun karakter daripada Bitcoin ini adalah merupakan desentral ya, decentralized. Jadi tidak ada pengendali penuh dari ataupun tidak ada pengendali tunggal dari Bitcoin ini, jadi tidak bisa dilakukan oleh seorang ya. Jadi Taproot ini sudah diajukan proposalnya oleh Gregory Maxwell ya tahun 2018 dan saat ini resmi diaktifkan. Jadi proposal itu diajukan ke semua komunitas pemegang Bitcoin ataupun di sini yang melakukan Taproot ini adalah miners daripada Bitcoin. Mereka merubah secara software ya di dalamnya secara serempak. Jadi mereka melakukannya secara bersamaan. Yang dimana memang 2017 lalu sempat memang terjadi juga upgrade yang di sini ya segregated weakness atau SegWit ya pada tahun 2017. Lalu perubahan apa yang akan lebih mendasar di sini yang akan terjadi di sini adalah perubahan yang sangat signifikan adalah ya dari sisi signature tanda tangan digitalnya ya. Signature yang dulu adalah elliptical curve signature dan sekarang berubah menjadi Snuff signature ya. Dan yang terbaru adalah ya Snuff signature ya. Kalian bisa membaca berita ini ya. Kemudian apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin ya setelah hal ini di-upgrade ya akan berdampak terhadap yang dimana memang fungsi daripada signature tersebut adalah untuk memvalidasi transaksi ya, dimana kalau yang dulunya ketika menggunakan elliptical curve signature itu adalah satu transaksi divalidasi ataupun di signature oleh satu tanda tangan ya. Jadi di sini keunggulan daripada Snuff signature adalah kemudian nantinya beberapa transaksi akan divalidasi oleh satu tanda tangan. Jadi akan berdampak ke skalabilitasnya ya, jadi ke efisiensi dan juga akan berdampak ke gas fee yang akan menjadi lebih murah. Jadi itu akan menjadi keunggulan daripada Taproot yang sedang berlangsung ini ya, dimana memang semenjak tahun 2018 ya diajukan proposalnya dan sampai saat ini sekarang sudah resmi sudah sedang berlangsung. Oke. Lalu apa dampaknya untuk kedepannya ya? Untuk jangka pendek memang hal ini mungkin saja tidak begitu berdampak ataupun berpengaruh ya. Namun kalau yang saya yakini memang untuk jangka panjangnya dengan upgrade yang dilakukan ini akan memang mempengaruhi
ke masalah skalabilitas yang memang dimiliki oleh Bitcoin yang nantinya memang ini adalah merupakan solusi skalabilitas dan juga dari sisi privacy juga akan sangat berpengaruh di sini ya karena memang transaksi yang terjadi divalidasi oleh satu signature jadi akan sangat lebih sulit untuk nge-track daripada transaksi yang terjadi di jaringan Bitcoin ini dengan dilakukannya Snov signature ini dan kemudian transaksi akan menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Jadi itu yang berpengaruh ya, pengaruhnya terhadap apa yang dilakukan yang dinamakan dengan Taproot Bitcoin ya. Oke. Lalu kemudian kita akan ke berita selanjutnya ya. Di sini ada dari Mastercard ya, di mana Mastercard bakal luncurkan kartu pembayaran kripto di Asia Pasifik. Jadi mereka Mastercard akan meluncurkan kartu pembayaran yang didanai aset kripto. Jadi underlying asetnya adalah kripto ya. Ini merupakan salah satu adopsi massal yang akan membuat demand terhadap crypto aset ataupun cryptocurrency akan semakin besar di market. Ini akan membawa dampak yang sangat positif ke depannya apabila memang hal ini diberlakukan. Mungkin akan ada diberlakukan di beberapa negara meskipun memang di Indonesia Bitcoin ataupun aset ini memang masih merupakan crypto aset bukan cryptocurrency. Jadi bukan merupakan alat pembayaran namun di sini adalah lebih ke alat penyimpan nilai ya. Jadi Mastercard di sini bekerja sama dengan Asia Pasifik, Ember, Bitcarp dan juga Coinjar ya. Oke. Jadi ini juga merupakan salah satu katalis positif yang ada di market terhadap pergerakan daripada Bitcoin. Oke. Dan kemudian positifnya yang lebih lagi adalah di mana Tim Cook ya. Tim Cook merupakan adalah seorang CEO daripada Apple ya. Siapa yang tidak kenal Apple ya. Jadi dia mengatakan bahwa dia memiliki ataupun menginvestasikan dananya dia pribadi ya ini bukan daripada Apple ya ini sebagai personal ataupun pribadi dia berinvestasi di dunia cryptocurrency. Di sini disebutkan juga but Apple won't be investing in it ya jadi mungkin saja Apple belum ya tidak menutup kemungkinan memang nantinya Apple juga mungkin saja bisa masuk ya setelah memang ada Tesla, MicroStrategy memang tidak menutup kemungkinan Apple juga akan masuk ke dunia cryptocurrency ini ya. Mengingat memang Tim Cook ya salah satu orang yang sangat bisa dikatakan sangat berpengaruh di dunia dan dia sudah menginvestasi ataupun berinvestasi di cryptocurrency. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini ya? Kalau menurut saya pribadi ini merupakan hal yang sangat positif. Lalu ya, dan kemudian ada dari Metaverse ya dari hype-nya Metaverse juga masih ada berita positif ya di mana Morgan Stanley berpandangan bahwa Metaverse ini adalah masih dalam fase awal ya bisa dibilang memiliki future investment ya jadi merupakan investasi masa depan ya di sini saya sempat baca ya di sini memang kemungkinan besar ya setelah memang Facebook mengganti namanya menjadi Meta dan kemudian Microsoft juga menggelontorkan dana untuk berinvestasi di dunia Metaverse dan sekarang Morgan Stanley dan tidak akan menutup kemungkinan nantinya akan ada dana-dana yang lebih besar nantinya akan ataupun institusi-institusi yang lebih besar akan masuk ke dunia Metaverse ini. Dan hal ini juga sangat berkaitan dengan NFT ya, dengan blockchain. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat positif ya tentunya. Dan kemudian kalau kita lihat dari Plan B model ya, jadi tweetnya Plan B ya 98K, 98.000 November dan kemudian Desember dia memprediksikan bahwa 135.000 di mana memang prediksi-prediksi daripada Plan B ini memang bisa dikatakan sangat-sangat tepat ya kalau kita berkaca dari prediksi-prediksi sebelumnya. Apakah hal ini akan terjadi ya kita lihat saja nanti dan waktu yang akan bisa membuktikan hal ini. Namun bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian punya pendapat tentang hal ini, kalian juga bisa menaruhnya di kolom komentar. Oke, dan kemudian ada satu hal juga yang menarik di sini, cukup menarik yang kita bisa bahas ya di sini adalah di mana Consumer Price Index atau CPI dari
Di bulan Oktober dari Amerika Serikat mengalami kenaikan ya, kenaikannya juga lumayan tinggi ya, di sini berada di area 6,2 persen ya. Kalau kita lihat chartnya di sini di 6,2%. Jadi apa ini? Jadi ini adalah merupakan consumer price index. Jadi harga barang-barang ya naik di sana di Amerika, dan ini membuktikan bahwa inflasi sudah sedang terjadi di Amerika. Jadi seperti apa yang saya sudah bahas di video-video sebelumnya, bahwa memang akan ada peluang ataupun potensi daripada inflasi, mengingat memang ada pencetakan uang ataupun ya, pencetakan uang yang dilakukan oleh The Fed yang secara masif ya, untuk mendanai ataupun menstimulus ya perusahaan-perusahaan ataupun Amerika Serikat ya, untuk menstabilkan ekonominya di masa pandemi. Jadi sekitar 40% dari jumlah dolar yang beredar saat ini adalah merupakan hasil cetakan 1 tahun ke belakang ini. Saya sudah sempat bahas di video sebelumnya. Jadi apa pengaruhnya terhadap Bitcoin? Sebenarnya ini merupakan hal yang sangat bagus buat Bitcoin ya, karena satu ya, di mana ketika terjadi inflasi, inflasi adalah merupakan pelemahan terhadap US dollar, dan jadi banyak orang yang akan melindungi aset mereka ya, ya dalam bentuk investasi tentunya, dan Bitcoin adalah merupakan salah satu deflationary asset ya, mungkin ada juga emas, ada juga properti mungkin, tapi ya memang Bitcoin merupakan salah satunya dari alat penyimpan nilai untuk menghindarkan dari inflasi itu sendiri. Jadi itu hal yang positifnya. Lalu negatifnya apa? Dan hal yang perlu kita waspadai adalah, perlu kita garis bawahi bahwa ketika akan ada ancaman inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat, maka pemerintah Amerika tidak akan tinggal diam, dan juga The Fed tidak akan tinggal diam ya. Jadi antisipasi yang akan dilakukan oleh Amerika dan juga The Fed, kemungkinan memang ada tapering yang kemungkinan akan dilakukan. Dan saya sudah bahas juga di video-video sebelumnya ya, tapering, apa itu tapering, kalian bisa kunjungi di video sebelumnya. Jadi tapering akan sangat berdampak terhadap pergerakan harga Bitcoin, terutamanya di jangka pendeknya. Ya, kemungkinan bisa memang membawa harga Bitcoin turun ya untuk jangka pendeknya. Dan kemudian kenaikan suku bunga juga akan bisa berdampak negatif juga terhadap jangka pendek, pergerakan jangka pendek daripada Bitcoin. Jadi kalian harus juga memperhatikan hal ini. Apabila memang ada tapering yang akan dilakukan, mungkin saja itu akan membawa harga Bitcoin turun ya. Jadi kalian harus tetap waspada dengan hal itu, dan juga kalian harus bisa mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Apabila memang terjadi penurunan di market, maka kalian harus siap dengan beberapa strategi yang harus kalian lakukan. Yang jelas inflasi terjadi, dan juga uang yang sudah beredar ataupun dolar yang sudah dicetak dan juga sudah beredar yang digunakan untuk stimulus dalam COVID ini ya, tidak bisa ditarik kembali ya, memang sudah beredar. Jadi supply uang sudah terlalu banyak di market. Jadi memang ini hanya kalaupun terjadi yang namanya tapering akan hanya berpengaruh untuk jangka pendeknya saja. Itu yang saya yakini tentang inflasi, dan juga terkaitannya dengan nantinya customer price index ini ya. Oke, kemudian kita langsung saja ke chart daripada Bitcoin. Oke, kalau kita lihat dari chart dari time frame daily ya, di sini memang Bitcoin yang sempat memang sudah breakout dari area resist yang saya gambarkan di 64.866, dan kemudian sekarang sudah berada di bawah daripada area 63.678, di mana ini adalah merupakan support ataupun support penting ya, memang tidak berhasil bertahan, dan kemudian terjadi penurunan kembali, dan sekarang malah sudah berada di bawah daripada MA20 untuk pergerakan daripada Bitcoin di time frame daily. Jadi apa yang perlu kalian waspadai adalah di sini memang masih ada trend line support ya. Di sini saya menggambarkan di garis warna orange di sini, dan kemudian ada support juga di area 60.000 ya, 60.207 ya tepatnya di sini, dan kemudian di bawah itu ada juga support di area 58.543, dan di sini juga MA50 bisa juga akan berperan sebagai support 58.828. Bisa saja memang area ini tersentuh apabila memang ada terjadi seperti apa yang saya bahas tadi, adanya terjadi antisipasi yang akan dilakukan oleh
pemerintahan Joe Biden terhadap inflasi yang kemungkinan terjadi di Amerika. Jadi itu yang mungkin akan membawa arah pergerakan daripada Bitcoin turun untuk jangka pendeknya ya. Ingat ini merupakan eh, jangka pendek ya kalau yang saya lihat ya. Jadi perlu diwaspadai memang support-support area yang perlu kalian waspadai ya ini sini di 62.394 dan kemudian di sini di 60.255 dan kemudian di area box warna hijau ya di sini 58.591 sampai dengan 57.260 US dollar ya. Dan kemudian kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil, kita ke time frame 4 jam ya yang biasa saya pakai di sini. Ya sangat jelas di sini ada penurunan meskipun memang penurunannya tidak diikuti dengan volume yang begitu tinggi. Ini juga menjadi indikator yang lumayan bagus sebenarnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD memang terjadi dead cross di sini. Dan kalian juga harus memang waspadai hal tersebut. Namun yang kembali seperti apa yang saya bahas di video sebelumnya juga sempat saya bahwa ketika ada penurunan terhadap Bitcoin ya itu juga merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk membeli Bitcoin di harga yang lebih murah khususnya memang kalau kita mau berinvestasi Bitcoin untuk jangka panjang ya itu salah satu sisi positif yang bisa kita ambil terhadap penurunan daripada Bitcoin ya karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa akan adanya adopsi yang akan terjadi secara massal ya itu yang saya yakini kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda terhadap hal ini ya kalian bisa taruh di kolom komentar kita bisa berdiskusi ya oke dan kemudian apa yang strategi ya kalian juga harus menyiapkan beberapa strategi di sini kalau saya pribadi ya memang kemungkinan kalau sudah memang terbreakdown dari area 62.264 ya kemungkinan memang di sini ya menjadi area buy ya di sini di area 60.000 ya 60.182 dan meskipun tidak menutup kemungkinan penurunan lebih lanjut bisa saja terjadi ke 58.593 sampai dengan 57.334 dan kemudian apabila memang support ini bekerja dengan baik ataupun mampu menjaga harga daripada Bitcoin naik ya maka ini bisa saja terjadi pullback kembali dan mencoba untuk meretrace ataupun meretest kembali resist yang berada di 64.838. Apabila berada di atas level 64.838 maka ini merupakan indikasi yang sangat bagus buat perkembangan ataupun pergerakan harga daripada Bitcoin. Jadi masih seperti view-view sebelumnya memang saya harapkan memang Bitcoin menyisir area atas ini dan semoga saja tidak terjadi dump ya. Mengingat memang volume yang terjadi masih tergolong kecil-kecil di sini dan kemudian terjadi dead cross ya mungkin saja akan ada sedikit lanjut penurunan sampai di support di sini dan juga support ini ya 60.312 akan menjadi area yang sangat penting di sini. Oke ya itu yang perlu kalian waspadai kalau kita lihat juga dari sisi Bitcoin dominance di mana Bitcoin dominance hari ini mengalami kenaikan tipis ya di mana memang berada sekarang di level 43,48%. Jadi kemungkinan besar memang di sini masih ada resist ya di area 44,53 jadi kemungkinan di sana bisa saja terjadi benturan ataupun pembalikan daripada Bitcoin dominance itu akan sangat bagus buat pergerakan daripada altcoin dan perlu kalian waspadai juga apabila di sini terjadi spike ya peningkatan yang sangat tinggi terhadap Bitcoin dominance maka altcoin akan rontok ya bisa dibilang altcoin akan mengalami penurunan yang signifikan jadi kalian harus juga memperhatikan hal tersebut kalian harus memprepare ataupun mengantisipasi hal tersebut menggunakan money management yang tepat dan juga kalau kalian trading dengan menggunakan leverage ya gunakanlah leverage dengan sangat-sangat bijak. Jadi karena memang fluktuasi harga akan ada fluktuasi yang sangat tinggi di sini di pergerakan harga memang mengingat dekat dengan support dan juga dekat dengan resist di sini memang akan ketika ada breakout ataupun breakdown akan ada impulse ataupun pergerakan harga yang sangat signifikan di sini. Jadi kalian harus waspadai hal tersebut. Namun untuk jangka panjang memang saya berpendapat masih sangat-sangat bullish terhadap Bitcoin. Ya memang fluktuasi harga di market memang selalu akan terjadi. Jadi kalian ini merupakan hal yang sangat-sangat wajar.
kalian juga harus mengerti hal itu. Jangan kita memaksakan diri kita terhadap market. Jadi kita yang harus mengerti market. Jadi seperti apa yang saya pernah katakan sebelumnya, market is always right. Jadi kita harus mengikuti bagaimana arah market. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan, tetap berbahagia, dan tetap bersyukur. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga saja video ini mampu memberikan manfaat kepada kalian semua. Apabila memang dirasa video ini bermanfaat, kalian bisa tinggal tekan tombol like dan juga subscribe channel ini dan juga share, dan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya karena saya akan memberikan update-update terbaru lainnya di video selanjutnya. Oke, selamat beraktivitas, tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu bahagia, dan see you on the next video. Bye-bye.